Nah, ya. Jadi ada seks sekunder, ada seks primer. Seks sekunder itu 8 tahun pada perempuan sudah ada karena ovarium itu FSH dulu ya, FSH. FSH di hipofisis yang di hipotalamus memerintahkan hipofisis. Kau hipofisis hasilkan FSH. Sudah waktunya kau berfungsi. Gitu. Diinstruksikan si GnRH tadi. Diinstruksikan hipotalamus melalui GnRH ke hipofisis. Ya, kemudian hipofisis itu menghasilkan FSH. Nah, kapan FSH mulai dihasilkan? Gitu ya. Memasuki masa pubertas, FSH itu sudah dihasilkan. Ya. Dan bahkan masa masa organogenesis ya. Ibu tanya dulu. Ini pertanyaan Ibu jadi kemana-mana nanti. Tapi nanti Ibu rajut supaya ada pemikiran sistematis. Ovarium ada. Itu kapan? Sorry. Folikel. Folikel ada. Itu sejak kapan? Ini pasti udah belajar kalian di askep remaja. Folikel ada kapan? Ibu mau sejak dia lah sejak lahir ibu. Sejak intrauterin, ya kan? Kalau si janin itu terbentuk gonadnya adalah ovarium, maka dia akan menghasilkan folikel di situ. Kalau gonadnya terbentuk adalah testis, apakah sperma sudah dihasilkan di situ? Dinda, kalau gonadnya terbentuk testis, apakah dihasilkan sperma? Jangan bingung. Udah atau belum? Nah, Dinda, kan ini kehidupan intrauterin nih. Kita back to nature dulu. Kembali dulu ke peristiwa terjadinya eh, janin, individu, bakal terjadinya individu. Kalau gonad itu kalau nggak salah terbentuk di kehidupan intrauterin itu minggu ke-8 kehamilan. Kali Bu nggak salah ya. Nanti Bu pertegas di embriogenesis. Di minggu ke-8 kehamilan tuh gonad sudah terbentuk. Gonad. Gonad itu ada ovarium atau testis nih. Dua itu. Kalau gonad yang terbentuk testis, maka bakal alat kelamin baru dibentuk. Kalau gonad terbentuk ovarium, sama. Maka bakal kelamin akan terbentuk minggu ke-8 kehamilan. Kalau Ibu tidak salah. Nah, kalau gonadnya ovarium, ya, folikel sudah terbentuk di kehidupan intrauterin, di ovariumnya. Kalau testis sudah belum? Sudah Testisnya sudah menghasilkan nggak? juga ibu. Sudah belum Eh, menghasilkan spermanya ibu. Sperma eh, dihasilkan setelah masuk usia pubertas ibu. ya, jadi kalau gonadnya testis, dia belum menghasilkan apa-apa. Nah, jadi kalau oogonesis itu terjadi di intrauterin. Folikel sudah ada di ovarium janin perempuan sejak intrauterin. Sementara spermatogenesis, pembentukan sperma itu terjadi setelah pubertas. Puncak pubertas pada perempuan
Itu bisa di usia 10 tahun. Menstruasi kan tadi kan seks primer. Tapi puncak pubertas laki-laki itu di usia 12 tahun. Itu. Kenapa kok duluan perempuan? Ya udah dari sononya, ya. Udah dari sononya Tuhan tuh menciptakan karena memang sudah bawa folikel dari sejak lahir, gitu ya. Makanya kalau dilihat pertumbuhan dan perkembangan perempuan itu maju lebih cepat dibandingkan laki-laki, ya. Karena hormon pertumbuhannya juga, lalu hormon reproduksinya juga itu sudah bekerja lebih dulu perempuan. Nah, pertanyaan tadi, FSH. Apakah FSH itu baru berfungsi pada pubertas? Tidak. Karena folikel itu sudah ada di sana, maka FSH itu pun sudah dihasilkan di masa intrauterin. Gitu. Ya, semua ya. Ini menjadi pembelajaran dasar. Nanti dilihat lagi biologi reproduksinya. Sperma apa, embriologi. Habis itu beranjak ke askep remaja dan lainnya. Nah, jadi janin perempuan di ovariumnya itu sudah mengandung folikel. Primordial folikel itu sudah ada di sana. Ya, sel-sel folikel muda itu sudah ada di ovarium. Ya, dihasilkan jutaan folikel, ya, tetapi dia lahir hanya membawa 2 juta folikel. Hanya membawa 2 juta folikel dia lahir. Berarti semasa intrauterin itu dia sudah mengalami apa nama istilahnya itu degenerasi. Degenerasi itu berarti sel yang berdegenerasi, bukan Kalau itu kan regenerasi itu kan dia baru, ada lagi yang baru. Itu Ya, tolong dipahami semua. Regenerasi. Tapi kalau folikel dia bukan tapi degenerasi. Artinya, yang sudah dihasilkan di ovarium dengan jumlah jutaan itu, dia berdegenerasi. Jadi mengalami kematian dan diserap oleh organ itu lagi. Ya, itu itu eh, ceritanya si folikel. Sehingga bayi lahir bayi perempuan lahir dia membawa 2 juta folikel di ovariumnya. Oke. Nah, apakah folikel yang 2 juta ini, dia kan lahir nih bayi. Semasa anak, itu dia mengalami degenerasi juga. Gitu. Ya, selama masa bayi anak, itu mengalami degenerasi juga. Jadi mati selnya, si folikel, lalu diserap oleh organnya, organ ovariumnya. Organ itu menyerap apa yang dihasilkannya. Gitu. Dan jadi itu bukan sebuah antigen, ya, tapi dirinya sendiri. Dan masa pubertas itu hanya tersisa sekitar 450.000 jumlah folikel. Nah, jadi kalau kamu hitung, ya, usia 10 tahun menstruasi. Artinya menstruasi ini tanda kalau dia sudah ovulasi. Berarti ada folikel yang matur, gitu ya. Ada folikel yang matur yang mengeluarkan inti sel, yang mengeluarkan sel telur. Terjadilah itu tadi peristiwa haid. Gitu ya. Nah, masa pubertas begitu dia menstruasi pertama, di situ teori kita taruh misalnya, oh ini tinggal 450 gitu ya, 450.000 sel folikel. Tapi setelah haid setiap bulan, berapa folikel yang berkembang jadi folikel sekunder? Ada yang tahu berapa folikel? Ini kita sedang mengorek diri kita ya, perempuan ya. Ada yang tahu berapa folikel yang si primordial folikel tadi berubah menjadi folikel sekunder? Ada yang tahu berapa? Kira-kira? Kira-kira aja. Satu ibu. Berapa? Satu ibu. Satu. Enggak. Kalau satu nanti kita bisa haid sampai 100 tahun.
Makanya ada perempuan mati haid, berhenti ovulasinya. Karena setiap siklus, setiap bulan itu sekitar 20 folikel yang mengalami menjadi folikel sekunder. Apa dia mengalami perkembangan? Kenapa folikel itu harus berkembang? Ayo Milka, kenapa folikel harus berkembang merespon si FSH tadi? Siapa yang tahu? Kenapa folikel harus berkembang? Kan dari tadi intrauterin, FSH sudah bekerja, mematurkan bukan belum matur ya belum, membuat si folikel primordial berkembang. Dia lahir sampai masa usia anak juga berdegenerasi tuh folikel. Tapi sebelum dia degenerasi, dia berkembang dulu, tapi nggak sampai menjadi folikel sekunder. Nah, apa fungsinya itu folikel berkembang? Ayo, aduh, Supaya sel telur hmm, bisa matang dan siap dibuahi, Ibu. itu nantilah bicara folikel. Kenapa bicara apa menstruasi? Kenapa folikel harus berkembang? Di masa anak, folikel berkembang nggak? Coba Ibu kaji lagi. Di masa anak, masa bayi, masa anak, sampai menjelang pubertas, tuh folikel berkembang nggak? Bang Ibu. Berkembang, Ibu. Berkembang kan? Kalau nggak berkembang, nggak ada estrogen. Ya, jadi perkembangan folikel itu berfungsi untuk menghasilkan estrogen. Karena kan yang menghasilkan estrogen betul ovarium, tapi yang paling apa namanya? Bukan ovariumnya, tapi folikel yang ada di ovarium. Dia yang menghasilkan estrogen. Folikel-folikel yang berjumlah 450.000 itu, dia yang menghasilkan estrogen, bukan ovariumnya sendiri. Ya, jadi paling besar dia menghasilkan estrogen itu folikel. Makanya dia berkembang. Kalau hanya satu yang berkembang folikel, maka estrogennya nanti nggak cukup. Maka minimal dia 20 berkembang menjadi folikel sekunder. Supaya estrogennya cukup. Emang kalau estrogen nggak cukup, ya nggak terjadi penebalan rahim. Nggak terjadi pertumbuhan payudara. Nah, masuklah ini sekarang ke gangguan ya. Kamu kaitkan nih ke gangguan. Kamu kaitkan nih ke kelainan. Ada pernah lihat tubuh perempuan yang pendek kecil, padahal usianya sudah 25 tahun? Ada yang pernah lihat? Terus siklus menstruasinya juga Ibu, sering terganggu, sering panjang. Ada yang pernah lihat? Pernah Ibu. Nah, itu karena salah satunya indikasinya adalah kurang estrogen. Jadi folikelnya tuh nggak matur, nggak berkembang, nggak dihasilkan estrogen, gitu. Sehingga payudaranya rata, haidnya sering panjang, bahkan sering nggak haid. Masuk ke oligomenor, tuh bicara nanti gangguan haid. Ini ibu sebenarnya mau membahas gangguan haid. Makanya bicaranya tuh dari awal begini, gitu. Ya. Nah, jadi fungsi perkembangan folikel itu adalah folikel bagian korteks, bagian medula ya, bagian medula, bagian korteks itu menghasilkan estrogen, bagian medula itu menghasilkan androgen, ya. Jadi di ovarium khususnya folikel itu menghasilkan yang namanya juga androgen. Apa fungsi androgen? Fungsi androgen itu adalah membuat pertumbuhan bulu. Makanya ada perempuan yang bertumbuh bulunya. Itu kerjanya si androgen, ya. Kerja androgen itu menghasilkan bulu. Gitu. Ya, nah kembali. Tadi Bu bertanya, kok bisa ada infertil?
orang infertil kalau respon androgennya lebih tinggi daripada estrogen. Oke, estrogen dihasilkan di mana? Loh, kok diam semua? Estrogen dihasilkan di mana? Open mic-nya, open mic-nya. Estrogen dihasilkan di mana? Ovarium. Ovarium. Ovarium, Ibu. Khususnya folikel ya. Nanti kalau bicara, boleh ovarium itu secara umum. Tapi kalau bicara lagi, khususnya di bagian mana? Ya folikel yang menghasilkan estrogen itu folikel. Kalau nggak ada folikel di dalam ovarium itu, maka nggak ada estrogen. Ya, karena yang menghasilkan estrogen itu folikel bagian korteks. Terus bagian medulanya itu menghasilkan androgen. Maka kalau androgennya dihasilkan lebih banyak dibandingkan estrogen, itu yang memicu terjadinya hirsutisme atau pertumbuhan bulu yang banyak sampai tumbuh bulu di area maksila kayak kumis ya, lalu tumbuh bulu-bulu apa di area mandibula yang menyerupai laki-laki, lalu tumbuh bulu-bulu di area ekstremitas tangan, kaki yang lebih banyak. Nah, itu fungsi androgen. Biasanya kalau androgennya lebih tinggi, itu yang menekan estrogen. Jadi estrogennya itu lebih sedikit dihasilkan dibandingkan androgen. Itu akan menyebabkan perempuan sulit hamil. Tuh, oke. Nah, jadi pertama sekali pubertas, kembali ya ke masa pubertas dulu. Masa pubertas, yang estrogen folikel yang berkembang tadi ya, dia hanya sampai folikel sekunder. Sampai tahap folikel sekunder dia mati ya, berakhir masa hidupnya, berdegenerasi, diserap kembali oleh organ di sekitarnya gitu ya. Lalu estrogen yang dihasilkan oleh folikel itu dia memicu apa? Pertumbuhan payudara. Maka Ibu bilang tadi, kalau folikel yang bertumbuh itu sedikit, ya, maka pertumbuhan payudaranya akan lambat. Masuk ke pubertas, payudaranya masih rata, rata tuh, nggak ada payudara gitu loh, hanya puting susu doang. Nah, itu bisa dilihat bahwa pertumbuhan payudaranya nggak sempurna. Pertumbuhan payudara sendiri itu ada 5 tahap. Nah, biasanya di usia remaja itu maksimal sampai 3 tahap. Ya, tahap 3 maksudnya, bukan 3 tahap. Sampai tahap ketiga. Lalu tahap keempat, tahap kelima itu nanti diselesaikan di masa hamil menyusui. Gitu. Ya, ini jadi pengetahuan dasar ini harus kalian kuasai. Jadi pertumbuhan payudara itu ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Minimal harus dilalui di usia remaja. Lalu tahap 4, tahap 5 itu nanti bisa disusul pada masa hamil. Karena pada waktu hamil itu kan hormon estrogen itu kan tinggi. Nah, di situ terjadi tahap keempat dan tahap kelima. Tapi kalau sampai tahap ketiga, udah remaja akhir, udah usianya 20 tahun, ya, remaja akhir 19 tahun, payudaranya masih rata. Nah, itu sudah menandakan adanya gangguan. Kemungkinan estrogennya rendah, kemungkinan folikelnya itu nggak berkembang. Itu tadi PCOS yang tadi ada yang menyebutkan, siapa tadi yang nyebut PCOS, Angelica atau si ini, atau siapa ya tadi? Septi, itu siapa tadi yang nyebut ada PCOS ya? PCOS, folikel, Mita, Ibu. Mita, oh Mita ya, ya. Jadi folikelnya itu banyak, tapi nggak bertumbuh, nggak berkembang. Nah, jadi PCOS itu kalau bahasa Indonesia adalah sel-sel yang muda. Jadi banyak folikelnya, tapi nggak bertumbuh. Nah, itu salah satu gangguan. Berarti ovariumnya itu tidak merespon FSH.
Jadi dia nggak berkembang si folikelnya. Atau FSH nggak dihasilkan oleh hipofisis. Ya, hipofisis itu kan ada bagian anterior, ada bagian posterior, ada middle juga, ada di inter di tengah juga. Tapi kalian mungkin hanya kenalnya bagian anterior, posteriornya nggak disebut. Padahal itu harus kalian kuasai. Ya, bagian posterior menghasilkan apa? Hipofisis posterior menghasilkan apa? Ayo buka mic-nya. Hmm, Makin lama nanti Bu akhiri kalian nggak ngomong. Lobus posterior hipofisis menghasilkan tiroksin Ibu T4 dan triodotironin T3. Kalau oksitosin di mana? Oksitosin di mana? Anterior, posterior? Posterior Ibu. Posterior, toh? Kalau anterior menghasilkan apa? Anterior. Menghasilkan LH, FSH, GH. Ada satu lagi, selain FSH dan LH, ada satu lagi. Prolaktin. Ya nggak? Iya betul Ibu. Ya, itu jangan lupa itu. Prolaktin juga dihasilkan di anterior. Ya, nah, gini. Jadi, kalau seorang remaja putri sudah mengeluarkan air susu, berarti hormon prolaktinnya tinggi, loh. Pernah nggak dengar kasus remaja putri menghasilkan air susu? Pernah. Nah, pernah. Berarti hipofisis anteriornya itu salah kerja. Hipotalamus perintahkan hasilkan HPSH, tapi hipofisisnya salah terima perintah. Yang dihasilkannya anterior. Yang dihasilkannya prolaktin. Kira-kira kalau prolaktinnya tinggi, HPSH-nya dihasilkan nggak? Ya nggak. Gitu loh. Jadi kan simple kan? Kira-kira ibu ngomong tuh simple nggak? Mikirnya simple nggak? Nah, jadi Milka tuh nggak usah kemana-mana dulu mikirnya. Simple aja mikir, oh iya, kalau misalnya kan fungsi anterior itu menghasilkan FSH, LH, prolaktin. Prolaktin itu kan hanya boleh dihasilkan kalau menyusui. Nah, nah ini remaja kok keluar ASI, air susu. Berarti prolaktinnya tinggi karena fungsi prolaktin itu kan menghasilkan air susu. Nah, kan? Jadi kalau prolaktinnya tinggi, hipofisis anterior tuh fokusnya ngasilin prolaktin. Dia nggak fokus ngasilin FSH. Kira-kira folikelnya bertumbuh nggak? Berkembang nggak? Tidak, Ibu. Enggak, kan? Karena FSH-nya lagi ngasilin si prolaktin. Salah kerja gitu loh. Kayak kamu loh. Kamu kan disuruh nge-review tentang apa tah fisiologi haid, tapi yang kamu review tentang anatomi anatomi reproduksi gitu loh. Salah terima gitu, salah terima instruksi. Nah, itulah. Hipofisis itu salah terima instruksi yang dihasilkan prolaktin. Prolaktinnya tinggi, air susu keluar dari payudara. Padahal masih usia remaja. Nah, ya itu salah satu gangguan tuh. Ya, salah satu gangguan. Makanya remajanya nggak haid-haid. Gitu. Nggak haid-haid tuh remaja. Ya. Nah, kemudian. Jadi, hipofisis tuh nggak boleh salah nerima perintah. FSH harus dihasilkan. Prolaktin harus ditekan. Beda halnya kalau menyusui. FSH-nya yang di stop, prolaktinnya yang dihasilkan. Itu secara alami perintah hipotalamus kepada hipofisis. Karena hipofisis itu anak
anaknya si hipotalamus. Gitu ya. Nah, sampai ke tadi. Jadi kalau misalnya si ovarium merespon FSH, maka folikelnya bertumbuh. Gitu. Dan folikel yang merespon FSH pun minimal 20. Kalau kurang dari situ, maka akan banyak nanti folikel-folikel yang muda. Gak bisa dia haid. Maka banyak gangguan, itu salah satu gangguan di siklus haid adanya PCOS. Begitu di USG ternyata banyak folikel tapi nggak berkembang. Akhirnya dikasih obat, diberikan suntikan hormon supaya berkembang itu si folikel. Ya, karena kalau folikel nggak berkembang, estrogen rendah. Ya, itu harus diingat. Estrogen fungsinya apa? Memicu pertumbuhan payudara, membuat penebalan rahim. Oke, sekarang sudah selesai nih masa pubertas. Apa seks sekunder. Masuk sekarang dia usia 9 atau 10 tahun. Ya, FSH itu direspon oleh ovarium, khususnya folikel, dihasilkanlah estrogen. Estrogen tinggi, mulailah membentuk rahim. Makanya selesai dulu payudara tuh sampai tahap 3, baru masuk ke organ genitalia. Oke. Jadi, nggak semua perempuan itu langsung ke organ genitalianya, enggak. Karena payudaranya dulu, minimal sampai tahap ketiga, bertumbuh, baru ke organ genitalia. Ya, baru mulailah tadi vulva, vagina, baru eh, hormon estrogen hormon estrogennya itu difungsikan untuk si vagina, ya, kemudian masuk ke rahim sampai usia 20 tahun dia baru matur. Ya, vagina, organ internal sampai 20 tahun. Di bawah 20 tahun dia masih prematur. Masih prematur itu pertumbuhan dan perkembangannya. Maka tidak boleh hamil di usia kurang dari 20 tahun. Ya, sekalipun sudah menstruasi. Nah, inilah dasar kamu untuk mengkonselingkan atau memberikan penyuluhan kepada masyarakat yang budayanya menikahkan anak tamat SMP. Karena tamat SMP itu baru sekitar usia 15-16 tahun. Masih ada budaya itu di Indonesia. Ya, nggak Milka. Di Nias itu kalau budaya di Nias itu menikahkan perempuannya di usia berapa, Milka? Kalau sudah menstruasi langsung nikah, Bu. Umur 10 sampai Nah, kamu harus kasih tuh penyuluhan tuh. Jadi udah tahu sekarang rahasianya, rahasia perempuan. Bahwa sekalipun dia sudah menstruasi, itu baru tanda pertama, masih tanda pertama kalau dikatakan dia sudah pubertas. Gitu. Sementara rahimnya itu baru tahap awal untuk berkembang. Ya, menstruasi usia 10-12 tahun. Ya, usia-usia SMP lah. SMP itu kan usia 10, 11, 12. Ada yang 15 mungkin, tapi masih di jalan 14, 15. Gitu. Ya, kasih penyuluhan. Itu masih tahap awal pertumbuhan vagina, serviks, rahim. Gitu. Jadi kalau misalnya terjadi kehamilan di usia kurang 20 tahun, maka akan tinggi terjadi perdarahan, akan tinggi terjadi BBLR. Kenapa? Nah, simpel lagi kita berpikir, rahim yang belum tebal, endometriumnya yang belum tebal, ya belum terbentuk endometrium yang sempurna, maka coba kalau sudah terjadi pertemuan sperma dengan ovum, emang terjadi nidasi, emang nempel itu hasil konsepsi di rahim di endometrium tadi, ya. Tapi kurang gizinya. Kenapa kurang gizi? Orang endometriumnya belum tebal. Dari mana gizinya coba? Gitu. Makanya terjadi BBLR. Pertumbuhan janinnya terhambat. Orang endometriumnya belum tebel, estrogennya udah difungsikan untuk pertumbuhan janin. Hah? Simpel kan mikirnya kan? Nggak usah susah-susah mikir. Yang penting tahu itu si hormon-hormon tadi. Ya,
Jadi kalau sudah terjadi konsepsi, terjadi pembuahan, nempel memang dia di rahim, di endometrium. Tapi coba kau bayangkanlah itu tanah yang belum gembur gitu loh. Kamu nih sekarang mau nanam singkong ya, nanam singkong. Tapi tanahnya itu belum kamu cangkul gitu tanahnya. Kamu asal tancapkan aja singkong. Kira-kira tumbuh nggak akarnya si singkong? Umbinya? Tumbuh kan? Tapi mungkin kecil-kecil dia. Ya nggak? Karena belum kau gemburkan tanah, kan nutrisi tanah itu kan harus diolah dulu. Digemburkan dulu tanahnya, nggak sekali, 2 kali, 3 kali. Bila perlu ditambahkan lagi tanah yang sudah berbentuk pupuk gitu, tambahkan lagi ke situ. Baru tancapkan itu batang singkongnya, baru tumbuh dia besar-besar umbinya itu. Nah ini sama, endometriumnya tuh masih tipis. Ya, jadi selesai pertumbuhan payudara, tahap 3, baru estrogen yang dihasilkan setiap bulan itu, ya, sebelum menstruasi baru untuk vagina sama rahim internal, bagian internal organ, gitu. Begitu usia 12 tahun misalnya dia menstruasi, itu pun belum menebal, kan luruh lagi. Tebal, luruh lagi, tebal, luruh lagi, luruh lagi, luruh lagi. Gitu. Sampailah dia usia 20 tahun baru bisa menjadi tanah yang gembur, siap ditanami singkong tadi. Sama, siap ditanami nidasi, hasil konsepsi. Sehingga kalau ada bayi di sana, ada kehamilan, plasentanya tuh nggak sampai ke miometrium, coba. Ya, jadi selain BBLR, kasus yang kedua terjadi plasenta akreta per kreta. Itu kalau hamil di bawah 20 tahun. Karena apa? Plasentanya akan nempel mencari yang lebih dalam supaya dapat makanan. Oke, sampai di situ dulu. Tanpa slide, habis waktu. Ibu mau buka slide lagi, ternyata udah 11.53. Aduh, sulit ya kalau udah banyak ngomongnya, slide-nya lupa. Oke, itu dulu yang Ibu sampaikan. Ya, jadi dasar berpikir kalian harus kuat dulu nih, ya supaya bisa ngomongin gangguan. Nanti kalau ibu kasih gangguan, oke lah, kamu ibu kasih kasus, ya toh, ibu kasih kasus, lalu kamu merumuskannya, diagnosisnya ini gitu. Muncul gangguannya, tapi secara teorinya nggak dapet, secara fisiologisnya nggak dapet, gitu ya. Ya, jadi mungkin 2 minggu pertama ini kita masih fokus membangun patofisiologi dulu. Ya, kalaupun nanti Ibu kasih kasus, kalian kerjakan, tapi mungkin lebih banyak nanti membangun dasarnya. Oke, itu dulu yang Ibu sampaikan. Ada yang mau bertanya? 2 orang mungkin sebelum pas 12.00. Oke. Tolong hasil reviewnya tadi itu ya, dibaca-baca lagi ya hasil reviewnya ya. Karena fokus kita hanya seputar itu. Baik. Kalau nggak ada, Ibu cukupkan sampai di sini.